Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concept atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading, dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York, terutama setelah London selesai. Mappingannya itu wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, dimana open dan close posisinya di satu hari yang sama seperti itu. Buat teman-teman yang ingin belajar trading atau ingin memperdalam ilmu pertradingan, Anda bisa bergabung di grup Telegram kita di TKP. Linknya ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri seperti itu. Nanti jika sudah bergabung di grup Telegram TKP, diharapkan untuk menghubungi adminnya karena akan kita pindahkan kelasnya ke kelas yang khusus untuk belajar. Dan ini adalah gratis juga seperti itu. Tapi jika tidak menghubungi admin gimana? Ya nggak apa-apa. Berarti bergabung dengan para pemalas seperti itu. Karena kasihan kan kalau pemalasnya kita ganggu untuk belajar kan gitu ya. Jadi kita pindahkan ya. Baik, kita nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngomong. Kita langsung aja mengupdate pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024, menggunakan strategi Smart Money Concept. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat secara umum atau secara kasat mata ini trennya naik ya, atau bullish ya, kasat mata seperti itu. Namun secara secara Smart Money Concept kita harus menggunakan struktur market dan strukturnya seperti itu. Kemudian ini garis strukturnya ya. Kemudian kalau struktur sebenarnya ya seperti ini gitu, adanya boss gitu kan, boss dan chok seperti itu ya. Kalau dalam hal ini adanya boss ya, boss bullish begini, sehingga trennya adalah bullish atau uptrend di time frame monthly kan seperti itu. Dan bagaimana perjalanan harganya, atau kita lihat juga ya di sini ini udah di break ya, di sini udah di break strukturnya, tapi ini belum close candle sehingga kita belum bisa menandain ini sebagai struktur baru kan seperti itu. Nunggu dia close candle dulu ya, masih berapa hari lagi, ini masih tanggal 13 masih sekitar 17 hari lagi lah, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian karena ini belum ada belum bisa kita gambarkan, kita tandai dengan liquidity, dan kita udah menggambar sih liquidity-nya ada di mana saja. Nah, liquidity-nya seperti ini, dan kemudian order blocknya adalah seperti ini. Nah, kita melihat di sini bahwa trennya tetap masih bullish ya, atau uptrend, karena ini masih menjadi struktur terakhirnya kan begitu. Sambil nunggu yang ini ya, kita masih tetap beranggapan ini adalah struktur terakhirnya seperti itu. Nah, kemudian ini order blocknya, dan untuk yang ekstrimnya seperti apa ya? Ekstrimnya kayak gini ya. Ekstrimnya itu sudah di break ya, Jadi di sini sudah di break. Nanti tinggal tunggu close candle aja sih menurut aku. Apakah dia nanti di atas, ke atas atau ke bawah ya, kita masih belum tahu. Jadi karena kita nggak ikut rapat sama market makernya atau tidak sama bank sentralnya, jadi ya kita hanya menunggu reaksi saja ya. Seperti itu, dan atas jejak yang ditinggalkan saja. Sementara ini jejaknya ini masih sudah di break ya, jadi untuk kita ganti itu masih tunggu dia mengkonfirmasi ini di break ke atas ya, seperti itu. Nah kemudian, dan nunggu close candle udah pastinya. Nah kemudian untuk projectionnya sendiri seperti yang kemarin digambarkan ya, seperti ini ya, perkiraan ya, harga menuju ke atas kalau dia terus naik ya. Tapi kalau enggak ya nanti kita kita tunggu kan seperti itu, reaksinya seperti apa di monthly kan seperti itu ya. Karena monthly nanti hubungannya dengan daily kan gitu, dailynya seperti apa. Dailynya sih sebenarnya masih bullish kan gitu. Jadi
masih ada potensi naik kan gitu. Ini masih potensi ya, jadi belum pasti sih menurutku ya. Seperti ini hanya hitungan saja, untuk alat bantu saja seperti itu. Kemudian kita hilangkan lagi ya supaya lebih cakep begitu. Oke, kita langsung ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Di weekly kita melihat di sini trennya seperti apa. Ya, jadi struktur market itu untuk melihat tren sebenarnya. Ya, bukan apa-apa, untuk melihat tren gitu. Biar kita tahu ini bullish atau bearish kan gitu. Iya kan? Bukan kita menggunakan trend line kayak masa lalu, itu kan ngaco. Ya kan, itu kan racun, ya kan, seperti itu. Struktur market yang paling benar untuk melihat tren ya. Oke, kemudian di weekly trennya seperti apa strukturnya? Nah ini dia adanya post bullish juga ya. Berarti di weekly trennya bullish atau uptrend kan gitu ya. Benar nggak? Di weekly trennya bullish atau uptrend. Oke, kemudian ini order blocknya ya, order bloknya. Kalau harga turun mau kemana ya? Paling mau ke sini atau dia mau nutup imbalance kan gitu. Di sini ada imbalance yang cukup besar gitu. Apakah dia akan nutup dulu atau gimana ya? Kita nanti cek di time frame yang lebih kecil atau nanti di H4. Kalau di weekly gini nanti kita akan konfirmasi di H4 apakah di sana ada shock bearish kan gitu. Nah, kalau ada shock bearish berarti benar dia mau menuju ke sini kan gitu. Ya. Semudah dan sesimpel itu sih menurutku. Oke, kemudian ini adalah di di weekly ya. Di weekly perjalanan harganya seperti ini. Kemudian untuk order blocknya sendiri itu ada yang ekstrim seperti ini. Nah, paling dekat ya nanti mantul di sini ya, paling dekat ya di weekly ya. Nanti dia turun, mantul lagi, kalau dia akan menerusin kenaikannya menuju ke yang tadi, angka yang tadi tuh di monthly seperti itu. Bisa, atau kita coba pakai projection di weekly ya. Nah, di weekly projectionnya ke sini. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau dia mantul ke atas, tapi kalau dia nanti ternyata terus turun, ya nggak apa-apa kan gitu. Ya, pertama itu ya di sini. Nanti yang keduanya nanti saya harus gambarin dulu Fibonacci-nya ya di sini. Kalau dia turun sejauh mana sih swingnya itu kan seperti itu ya. Ini kan ini ya 4, berarti 4-nya di sini sebenarnya belum bisa valid sih. Tapi kalau di H1-nya ini bisa valid nih ya, swingnya ya. Nanti kita cek ya. Oke, kita hapus dulu ininya apa? Projectionnya ya. Nah, seperti ini. Kita coba cari kita cari retrace-nya ya. Retrace-nya kira-kira sampai mana sih? Kita lihat sih retrace-nya ya. Kalaupun sejelek-jeleknya kita cari di 38 di sini. Ya kira-kira di tengah-tengah di tengah-tengah ini toh. Kira-kira dia nanti kan bisa gini ke atas gitu kan, atau ini cerita weekly ya, masih cerita weekly ya, jadi jangan dikacau-kacauin ya. Atau dia akan ke kita pakai golden areanya baru gini bisa begitu kan. Ini kan gambaran saja, maksimum ya ke bawah sini gitu, maksimum ya ke sini kan itu. Nah, ini maksimum, tapi kita cari karena ini TP yang mau nge-sell atau ikut turun ya TP-nya di sini kan gitu, ya kan. Semudah dan sesimpel itu sih kalau ini tapi cuma alat bantu untuk TP ya, bukan area entry. Jangan ngaco ya, bukan area entry tapi untuk TP. Jadi kalau Anda nge-sell di sini ya TP-nya misalnya di sini atau di 38 gitu kan gitu. The best sih mungkin menurutku di 38 dulu ya gitu. Nah, ini kita hapus lagi ini karena ini gambaran doang sih. Gambaran di benak kita. Di planning kita kan gitu. Oke, untuk itu di weekly-nya tetap bullish ya atau uptrend ya. Mau nge-sell boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu kan. Boleh-boleh aja gitu. Kalau dia sudah ada tandanya kan gitu. Berarti kalau di weekly kalau mau nge-sell berarti harus ada apa? Ada shock bearish di H4-nya kan seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut aja ya ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame sebelumnya ini kita hilangin dulu ya biar gambarnya cakep gitu loh.
Oke, di daily seperti apa? Ternyata daily seperti ini, dailynya. Bentar, ini dailynya kita hapus dulu. Nah di daily strukturnya itu seperti ini, ya. Cuma ada di sini dan dia ngikutin tren besarnya. Nah ini juga struktur daily, begitu kan? Dan kita mempunyai order block seperti apa sih order blocknya? Seperti ini. Salah. Sorry. So order blocknya ini di daily ya. Di daily order blocknya seperti ini. Nah ini adalah order block kita. Nah trennya apa? Trennya adalah bullish. Nah daily ini adalah mayor trend kita atau tren utama kita untuk get trading intraday atau day trade, di mana ini adalah directional biasnya seperti itu atau arah besarnya kan seperti itu ya. Nah di sini trennya adalah bullish kan, masih bullish. Berarti kalau bullish berarti opsi terbaik apa? Sebenarnya opsi terbaik ya kita akan nge-buy. Buy-nya di mana? Buy-nya adalah di area demandnya di mana ya, ini yang warna-warna biru ini ya demand kan gitu ya, seperti itu. Cari demand yang fresh. Kalau yang ini kan udah nggak fresh ya, tapi belum di break ya, jadi kita masih tandain. Sebenarnya kemarin tuh gua kena SL di sini ya. Kenapa? SL min. Sebenarnya nggak SL min juga sih, SL plus sih sebenarnya kan gitu ya. Kenapa? Karena dia sempat masuk ke sini ya, kita udah pasang SL plus gitu. Kalau udah SL plusnya kena berarti dia ada kemungkinan akan masih turun kan gitu, ada kemungkinan kan seperti itu. Sekali lagi, dan tetap saya akan opsinya buy, mending nunggu di area demand aja gitu kan, dan harus pasang SL plus ya, karena ini masih ada koreksi kan seperti itu kelihatannya kan, seperti yang tadi kita sudah ukur di weekly. Nah di dailynya ini saya punya trading plan. Sebelum trading plan, saya punya extreme-nya dulu ya, kita gambar ya di sini ya. Extreme-nya ya seperti ini ya, saya punya extreme-nya di sini. Oke. Nah ini extreme juga masih jauh lah ya, dan sudah diwakili sama area ini ya, demand ya kan seperti itu. Kemudian kita punya projection dulu ya, projectionnya sebentar, projectionnya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, projectionnya seperti ini. Oke, nah ini kalau turun pun ya sekitar di sini lah ya, gitu. Diperkirakan, kayak lagi diperkirakan di sini gitu. Jadi ya kayak tadi dibilang, kalau dia turun, ya mana tadi gambarnya? Ini dihapus nih. Sebentar. Ini mah menurut ini ya pengukuran kan gitu ya. Bukan area entry ya, bukan area entry ya. Kalau kebenaran di situ ada order blocknya berarti bagus, itu bisa jadi area entry. Tapi kalau enggak ya jangan gitu. Opsi terbaik pegangan kita adalah di area di supply ataupun demand untuk sebagai area entry, bukan di garis-garis pengukuran harga ini gitu, di Fibonacci-nya gitu ya, bukan. Fibonacci itu liquidity, jadi bisa dijadikan area TP, bukan area entry. Karena dulu yang kita pelajari itu adalah Fibonacci itu area entry, benar nggak? Contohnya gini, kita dulu mempelajari bahwa nanti kalau di 618 itu 61,8 itu kita akan entry buy misalnya kalau jatuh situ. Apakah dapat dipastikan gitu di 618 itu pasti kita akan harga itu akan memantul? Iya kan? Kan belum tentu, bisa aja bablas kan gitu. Atau ada juga gini, kalau di 50% kita akan buy gitu kira-kira gitu kan. Apakah memantul, kalau dia memantul kan, apakah di harga 50% dari Fibonacci itu adalah harga pasti memantul? Ya belum tentu kan gitu. Makanya ini disebut liquidity, makanya kita nggak boleh jadiin area entry. Makanya itu ngaco kemarin itu yang ngasih ilmu bahwa wah ini bisa jadikan area entry di sini, gua akan entry di sini, ya ngaco. Kalau TP itu bagus, nah gitu kan gitu ya, karena gitu ini liquidity loh, bisa ditembus gitu ya, begitu logika berpikirnya bang. Sorry ya kalau gua rada strength nih sekarang nih. Oke. Nah ini kita balik lagi di daily ya, di daily tadi kita ngapain sih di sini? Oke. Di sini kita akan ininya di sini ya,
kira-kira lah gitu, seperti itu kita akan entry, bukan enter sih, kalau penurunannya itu akan sampai situ gitu loh. Kira-kira ini kan dia kalau turun dia yang terdekat lah di sinilah gitu, menurut garis si anu kan, garis si Fibo kan gitu ya. Nah begitu, kira-kira seperti ini, kira-kira. Tapi bisa juga bablas nggak? Ya bisa juga. Makanya ini bukan area untuk apa namanya, bukan area untuk entry, tapi pas kebenaran di sini ada order block gitu, berarti ini bisa jadiin area entry kan gitu. Ya kan, semudah dan sesimpel itu gitu loh. Ya kan, ini kan areanya fresh kan. Nah ini bisa jadikan entry. Pasti bereaksi nggak? Pasti bereaksi dulu gitu, walaupun nanti ketembus nggak apa-apa, tapi pasti dia akan bereaksi gitu. Yang bagus yang mana? Ini loh bagus banget nih. Kalau yang bagus menurutku ya, ini imbalannya cukup lebar gitu kan, dia break structure ya kan, meninggalkan imbalance, adanya order block gitu kan, seterusnya. Nah, ini juga, ini bisa jadiin order block yang kuat ya menurutku ya. Ini atau yang ini yang di bawah kan gitu, ada dua gitu. Seperti itu. Tapi pasti bereaksi lah. Yang fresh ini menurutku ya pasti bereaksi lah seperti itu. Kemudian trading plan saya di daily adalah seperti ini. Nah, saya akan tetap nge-buy karena kemarin kena SL plus gitu kan. SL plus dia naik set gitu, set turun lagi ya. Akhirnya kena, ya udahlah gak apa-apa SL plus. Yang penting kan nggak minus kan gitu. Nah, di sini kita akan tetap akan entry buy-nya di sini, berencana ya gitu, buy-nya di sini. Nah, ini juga agak lebar karena di sini ada apa namanya? Ada imbalance gitu kan. Jadi kita agak lebar kalau yang ini bukan di sini lagi, tapi dia agak lebar di sini karena ada imbalan kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini imbalannya cukup lebar, tapi biarin aja, ini mah tipisin, nanti kalau kena SL ya sudah kan gitu. Enggak. Jadi pasang aja SL plus ya, jangan lupa selalu pasang SL plus ya, karena ini masih koreksi ya. Ini karena ini masih koreksi kan, seperti itu. Nah, ini di daily, jadi kita punya plannya seperti ini. Ini plan saya, plan besar ya, seperti itu. Oke, jadi nggak usah nggak usah khawatir gitu. Oke, kita kecilin ke time frame. Jadi di dailynya bullish ya. Iya benar bullish, karena trennya adalah masih bullish atau uptrend. Jadi opsi terbaik ya kita akan nge-buy begitu kan, seperti itu. Buy-nya di mana? Buy-nya di arah demand kan gitu. Ya, seperti tadi planku kan di arah demand semua buy-nya. Oke. Jadi secara logika begitu ya. Kemudian di 4 jam, di time frame 4 jam, ini kita punya struktur seperti apa ya? Strukturnya seperti ini ya, kenaikan. Dan ini kita melihat apakah sudah ada perubahan karakter atau belum. Lihat di sini. Ini belum ada ya, benar nggak? Coba dilihat. Ini kan belum ada perubahan karakter, dia belum break di sini toh. Yang ini nih, belum di break kan di sini. Nah ini dia, nah ini masih di bawah garis yang ini. Jadi ini masih belum, kita masih nunggu close candle yang ini. Ya kan, apakah dia nanti sini, pokoknya kita tunggu apakah dia break di sini. Enggak, kalau enggak ya berarti dia di H4 nya ini masih bullish atau uptrend, benar nggak? Ini masih menjadi struktur terakhirnya. Semudah dan sesimpel itu sih menurutku ya. Oke, kemudian untuk projectionnya ada apa aja di sini saya. Oke, projectionnya seperti ini ya. Oke, projectionnya ini ada ya menuju ke sinilah kalau dia nanti naik lah, kira-kira seperti itu. Kalau ya, sekali lagi ini kan masih diuji. Ini kan ke bawah ini masih retrace ya, bukan pembalikan arah ya, masih pullback kalau itu mah gitu kan. Tapi ya ini masih nunggu gitu kan, konfirmasi di sininya. Ini karena ini H4 ya, berarti nanti kita cek di M15 nya apakah di sini ada chok bullish atau tidak. Kalau tidak ada berarti dia masih nyari area demand-nya, seperti itu. Semudah dan sesimpel itu sih menurutku. Ya, oke. Kemudian kita tutup dulu. Kita akan lihat area supply demand-nya ada di mana saja. Di 4 jam itu ya di sini sama di sini. Ini belum dirubah ya, sebentar. Aku mau rubah dulu ininya, namanya. Pakai X aja. Nah gitu.
Oke, nah ini demandnya seperti ini gitu. Kita akan buy ya di area sini, ya kan? Ya, seperti yang kemarin dibilang bahwa kita kena SL plus di sini karena sempat naik gitu, dia nggak balik, nggak nerusin ke atas, malah ke bawah. Ya jadinya kena SL plus gitu. SL plusnya mau berapa? Berapa aja boleh ya. SL plus sih yang paling bagus ya 1:1 lah gitu. Tapi kalau guru gue selalu bilang kalau udah positif di positif pertama ya sudah di situ pasang SL plusnya gitu. Nah seperti itu ya. Jadi kita akan entry-nya buy di area yang sudah kita setup, yaitu di area demand ya gitu. Dan ini adalah trading plan saya. Trading plan saya ya seperti inilah gitu. Saya akan buy di sini ya kan. Nah ini kita akan buy di sini. Ya, kenapa buy di sini? Ya ini karena demand. Ya kan, demandnya gitu, demand di sini. Nah ini udah pas di sini, pas banget tuh ya di tengah ya, di 50% area order book. Oh ya teman-teman, kalau saya bikin trading plan gini nanti teman-teman ini kan di H4 ya, harus didetailkan ya. Ini mungkin tadi ini terlalu besar ininya SL-nya kan gitu ya. Anda harus cek nanti di time frame kecilnya di M15-nya ada nggak liquidity di situ kan. Kalau ini kalau secara kasat mata sih liquidity-nya di sini kan gitu ya. Oke. Semudah dan sesimpel itunya. Oke, nah nanti ini pasang SL plus aja di sini boleh gitu kan. Ya, mau 1:1 mangga gitu kan. Kalau 1:1 berarti ya di sinilah udah kena kayaknya. Kalau aku di sinilah, nah di sini deh gitu. Yang penting masih positif lah gitu. Kalaupun kena nggak apa-apa. Dasarnya itu adalah bagian dari strategi. Kena SL itu adalah bagian dari strategi gitu loh. Ya, jangan berpikiran oh gue salah nih ininya. Enggak, itu adalah bagian strategi. Berarti dia nggak mau kesana kan gitu ya. Nah ini seperti itu. Jadi nanti kita akan cek di time frame kecilnya apakah di sini ada cok bullish atau tidak kan gitu ya, di M15 ataupun di M5 ya, nanti ya kita lihat. Kalau tidak ada berarti dia akan merusin ke bawah gitu. Berarti kita akan tunggu lagi di sini untuk opsi buy-nya di sini. Nanti kita ada punya dua opsi, yang satu buy, yang satu sell. Sell kenapa sell? Karena di sini sudah terkonfirmasi gitu di time frame yang lebih kecilnya kan gitu. Kalau sebenarnya di time frame besarnya ini masih bullish ya atau uptrend, jadi kita masih opsi buy di time frame 4 jam. Jadi 4 jam itu kita masih nge-buy dulu gitu. Oke. Baik, kita hapus dulu di sini. Kita hapuskan dulu area-areanya supaya tidak bingung. Oke, gini ya. Nah kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. 1 jam, aduh ini 1 jamnya gua lupa. Oke, 1 jamnya kayak gini. Kita mempunyai struktur kayak begini ya. Nah struktur di H1 itu sudah beres ya, sudah ada cok dan bos. Berarti beres dong, bener nggak? Masa cok dan bos bukan beres sih? Ya kan, sudah ada konfirmasi kan? Ini satu cok, ini bos, ya udah beres gitu. Berarti di time frame H1 sebenarnya dia masih ngejar di dailynya, apa namanya? Demandnya daily kan gitu ya. Gampang kan? Oke, coba kita lihat demandnya daily ada di mana ya. Kita cek aja ya. Di sini nih. Nah ini demandnya daily itu ada di sini kan gitu. Nah di sini dia di break ya. Dia ada kemungkinan dia nyari di yang lebih dalam lagi di sini atau di sini ya. Seperti itu. Nah itu di daily nih. Nah di daily. Di daily seperti itu. Jadi kita tutup lagi. Sementara ini karena kejadiannya di 1 jam, jadi kita punya areanya ya ini. Nah ini 1 jam. Kita akan numpang apa di sini? Numpang nge-sell ya. Nah numpang sellnya di sini nih. Kenapa sell? Karena di H1-nya itu bearish kan gitu ya. Berarti kita akan cari area supply untuk entry sell kan gitu. Benar nggak sih? Logika berpikirku bisa takut salah gitu ya. Oke, nah ini kemudian saya mempunyai projection ya. Projectionnya ini kita mempunyai dua. Pertama adalah projection untuk buy-nya. Buy-nya ya di sini ya, garis-garis ini ya. Nah, kelihatan tidak? Nah ini ada garis-garis ini ya. Kemudian ini ada projection jarak jauh. Projection jarak dekatnya ini kali ya. Nah ini untuk jarak dekatnya. Nah nanti kalau dia di break di sini ya kesannya lah gitu kan.
ini. Nah ini kita nggak pakai dulu karena harga lagi turun kan gitu ya. Oke, kemudian mana ya proyection-nya. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah kita punya retrace gitu kan. Retrace ini yang mengukur bahwa bagaimana sejauh mana pullbacknya atau retrace-nya kan gitu ya. Retrace-nya kita tetap sih menggunakan golden area saja ya, menurutku ya, kita pakai golden area saja, bukan untuk area entry tapi untuk TP ya kan begitu. Ya kan. Nah kita akan entry-nya sell-nya di mana ya, di area supply kan gitu, dan kita mempunyai area supply. Nah di sini kita mempunyai area 38, kemudian di sini ada 50% dan 61. Ini kan golden area ya, TP-nya ya berarti dia di sini nih. Nah, ini. Yang terdekat aja dulu ya. Nah, ini. Di 38. Boleh nggak di 61? Ya boleh aja kan gitu. Karena aku cari Fibo dengan apa ya, upper golden areanya itu sebagai TP aja gitu. Nanti kalau dia masih ke bawah terus gampang lah gitu kan. Nanti ya kita cari entryan lagi kan gitu ya. Semudah dan sesimpel itu kan. Jadi di H1 ini saya punya plan nge-sell kan gitu ya. Kenapa nge-sell? Karena di H1-nya bearish gitu kan. Ada bearishnya kan gitu. Kalau nanti di area demand ya kita nanti akan opsi buy juga ada gitu. Tapi harus pakai konfirmasi ya. Kalau di bullishnya ya, apakah ada nanti di M5-nya ada chok bullish atau enggak, kan harus pakai konfirmasi nih, karena ini bearish kan gitu ya di H1-nya gitu. Jadi harus pakai konfirmasi untuk ambil buy-nya. Oke, semudah dan sesimpel itu. Ini juga sebenarnya bagusnya sih pakai konfirmasi ya. Nah ini fresh, jadi ini pasti bereaksi juga sih di sini, ini bereaksi gitu kan. Di atas juga bereaksi gitu kan. XDB di atas nih. Ini kan karena saya pasang buy-nya di situ kan gitu ya. Jadi buy sell-nya di sini. Ini paling ujung kan gitu, ekstrimnya ya. Semudah dan sesimpel itu sih. Oke, jadi kalau dihilangin jadi kayak gini nih planku. Nah, gitu kan. Seperti itu. Oke, kita lihat plan-plannya ya. Kita lihat plannya di sebentar. Plannya di di H1 itu sebentar, punya plan. Gua ada plan buy sama sell. Kalau buy-nya ya di sinilah kita buy-nya. Nah, itu kan di situ kita punya kita punya buy-nya ya kayak gini. Nah, ini buy-nya kan. Sebentar, sell-nya kita hilangin dulu ya. Nah, ini kalau buy-nya ya saya di sini karena ada order block-nya kan gitu ya. Nah, di order block inilah kita tadinya mau nge-buy kan gitu. Nah, ini gagal gitu kan. Nah, terakhir di sini nge-buy-nya katanya nih. Ini di daily. Kenapa di sini? Oh, karena dia double di sini ya, paling ujung. Ya nggak apa-apa, kita pakai di paling ujungnya. Nah, seperti itu sih plannya. Jadi ada buy, ada sell di daily ya. Di daily di hilang. Di H1 ya. Jadi tapi kemungkinan terbenar sih saya akan nge-sell dulu ya, order block-nya saya akan nge-sell dulu. Kenapa? Karena H1-nya bearish gitu. Itu aja sih alasannya gitu kan. Menuju ke area demand-nya kan itu. Demand-nya. Kalau ini kita menggunakan Fibo untuk menentukan TP kan gitu ya. Nah, kemudian kita balik ke H4. Gua mau kenapa balik dulu? Karena TP-nya gua lupa. Nah, di sini supaya dia tembus ke M15. Nah, di M15 saya kan tadi punya planning seperti ini ya. Saya akan buy di sini kan gitu. Nah, buy di sini ini planning di H4 ya. Nah, H4 kita detailing ke sini. Nanti ini sih tinggal di ini aja ya. Oh, udah benar sih ini mah. Oh, kejauhan ya. Oh, SL-nya harusnya di sini nih. Ini separuhnya nih SL-nya nih. Ini separuhnya. Di
Ya harusnya sini. Ya lebih dikit lah sini. Sama aja. Oke. Nah kemudian apalagi di sini ya. Ya nanti tinggal nunggu ya di area sini apakah ada konfirmasi buy-nya atau enggak, atau chop bullish-nya ada atau enggak kan gitu ya. Kalau yang mau nge-buy kan gitu di H4 ya, karena H4 kan tadi masih bullish ya kan, di H4-nya masih bullish, tapi kalau di H1 bearish memang kan gitu. Kalau nggak ada konfirmasi ya jangan entry gitu, jangan ngaco ya. Pokoknya jangan entry kalau nggak ada konfirmasi, jangan langsung gitu. Nanti harus tunggu konfirmasi karena lagi turun kan gitu. Ya jadi nanti cari konfirmasi apa adanya chop bullish di M15. Kalau belum ya jangan. Oke. Semudah dan sesimpel itu sih cara belajarnya gitu. Oke, kemudian kita untuk planning H1 atau untuk scalpingnya, scalping itu saya akan entry ke sell kan tadi dibilang, ya kan? Ya ini sellnya di sini, ya kan? Nah, ini sellnya di situ. Oke, tuh. Yang tadi di H1 kita plan sell. Saya akan sell di ketika harga memasuki area sini ya. Berarti nanti di sini kita tinggal nunggu apakah ada chop bearish di M5-nya gitu. Kalau nggak ada ya jangan juga kan gitu ya. Karena kita butuh konfirmasi. Saya perlu konfirmasi gitu. Ya, ternyata di sini chop bullish, bos bullish. Wah, berarti dia naik dia nggak jadi turun kan gitu. Kalau kan gitu ya. Sekali lagi kalau. Nah, ini. Ya model-model gitu, teman-teman. Jadi harus ada konfirmasi ya. Jadi jangan entry kalau nggak ada konfirmasi ya. Itu yang paling the best sih menurutku. Ya, opsi terbaik apa? Opsi terbaik ya tetap nge-buy lah, karena directional biasnya bullish, H4-nya juga masih bullish, atau POI-nya juga masih bullish kan gitu. Ya, jadi nunggu di area demand. Ya itu. Seperti itu. Kalau nggak ada konfirmasi di demand ya kita tunggu lagi. Memang nunggu itu lama, untuk cari konfirmasi lama. Gak apa-apa, biarin kata orang kapan nyari duitnya, itu udah omongan-omongan yang bullshit lah gitu kan. Gitu. Terserah aja lah, kita kan bukan retail ya. Kalau kamu retail ya kayak gitu, ikutin aja. Mau pakai indikator kayak mau entry-nya, scalpingannya pakai time kecil banget kayak ya terserah lah gitu kan. Kita mah nggak ngurus ya. Kalau karena kita punya strategi masing-masing ya, punya strategi sendiri ya. Saya mah nunggu di area saja, disiplin aja gitu. Jangan serakah kayak retail gitu kan, segala di entry-in gitu kan, capek gitu kan. Buy entry sell entry, ngambilnya kecil-kecil capek gitu ya, nanti dibanting sama market maker ya modar gitu kan gitu ya. Habis yang kecil-kecil tadi dicariin itu kan yang di tradingin tadi kecil-kecil gitu, capek, habis sama market maker disikat. Nah kita mah nggak kayak gitu, capek, udah pernah ngalamin capek-capek kayak gitu ya. Oke, kita akan bacakan kesimpulan aja. Langsung aja kita akan bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah oke, kita punya di sini ya. Oke, planningnya kita matiin dulu kali ya. Sebentar planning TP-nya mana sini? Ini. Kita mempunyai kesimpulan bahwa untuk pair gold ya, untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024, menggunakan strategi smart money concept. Directional bias-nya adalah bullish, kemudian POI-nya juga bullish, agreement movement-nya bearish, kemudian London liquidity-nya adalah break low sehingga harga menuju ke area demand kan, seperti itu. Opsi terbaik apa? Opsi terbaik tetap buy di area demand ya, karena masih bullish. Kemudian atau bisa ikut sell, ikut turun sell ya, seperti itu. Berarti kita tinggal cari konfirmasi seperti yang tadi saya bilang. Kita akan sell di area yang tadi di H1 yang tadi kita set up seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari demand. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kita di TKP, linknya ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profit yang konsisten, sukses dan berhasil secara trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan kita. Saya Muhammad Arfa Febrian undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.